Oke, biar kita satu frekuensi, hari ini kita bakal bedah abis-abisan kenapa rekeningmu sering kering kerontang padahal baru tanggal 10. Pembahasan kita bagi jadi 5 bagian besar. Pertama, kita bakal bahas perbedaan antara bisa beli dan mampu beli. Dua hal yang sering kita campur aduk. Kedua, kita bedah fenomena lifestyle inflation atau kenapa pengeluaranmu selalu naik tiap kali gaji naik. Ketiga, kita preteli yang namanya biaya bayangan yang diam-diam menggerogoti saldo tanpa kamu sadari. Keempat, kita bicara soal hilangnya sistem rem di dompetmu. Dan terakhir, kita bakal buat strategi baru supaya kamu jadi pemain yang menang di permainan keuangan ini. Pastikan tonton sampai selesai ya, karena di akhir ada langkah praktis buat tutup lubang yang selama ini bikin kamu bocor alus. Kita jujur-jujuran saja ya, kesalahan fatal pertama yang sering kita lakukan adalah menganggap kalau ada uang di saldo berarti kita mampu beli barang itu. Kita lihat diskon HP baru, saldo ada, langsung gesek. Kita lihat baju bagus, limit kartu kredit masih ada, langsung bungkus. Masalahnya, bisa beli itu cuma soal saldo, tapi mampu beli itu soal ketahanan jangka panjang. Kita ilustrasikan begini, kamu beli sepatu harga 2 juta. Dan saldo kamu sisa 100.000 setelahnya. Itu namanya kamu bisa beli, tapi kamu nggak mampu. Mampu itu artinya setelah beli barang itu, gaya hidupmu nggak berubah, tabunganmu nggak terganggu, dan kamu nggak perlu makan mie instan sampai akhir bulan. Banyak dari kita yang cuma bergaya mampu, padahal aslinya lagi mencekik leher sendiri. Realitasnya pedas, tapi kalau kamu terus-terusan mengandalkan gengsi buat belanja, ya selamanya kamu bakal jadi budak dari barang-barang yang sebenarnya nggak kamu butuhkan. Pernah nggak kamu mikir, dulu waktu gaji masih 3 juta, kamu bisa bertahan hidup. Sekarang gaji sudah 7 juta, tapi kok rasanya malah makin kurang? Nah, inilah yang disebut lifestyle inflation atau inflasi gaya hidup. Semakin besar rambernya, semakin besar juga bocornya. Kita sering merasa kalau pendapatan naik, standar hidup juga harus naik. Dulu ngopi sasetan cukup, sekarang harus di kafe yang ada logo hijaunya. Dulu naik motor oke-oke aja, sekarang harus naik taksi online karena alasan capek. Aku mengerti kalau kamu pengen hidup lebih nyaman, itu manusiawi. Tapi masalahnya, kenaikan kenyamananmu itu seringkali melampaui kenaikan gajimu. Kamu nggak sedang naik kelas, kamu cuma sedang memperluas penjara finansialmu sendiri. Kalau kamu terus denial dan menganggap ini hal wajar, ya jangan kaget kalau gajimu cuma numpang lewat buat bayar kenyamanan-kenyamanan semu itu. Kalau kamu terus denial dan menganggap ini hal wajar, ya jangan kaget kalau gajimu cuma numpang lewat buat bayar kenyamanan-kenyamanan semu itu. Mulai sekarang, ambil kendali penuh atas setiap rupiah yang kamu hasilkan. Ini yang paling bahaya karena bentuknya nggak kelihatan tapi dampaknya nyata. Biaya bayangan atau shadow spending. Contohnya apa? Langganan aplikasi yang jarang kamu pakai, biaya admin bank karena punya banyak rekening nggak berguna, sampai kebiasaan jajan receh yang kalau di total sebulan bisa buat bayar listrik. Coba kita hitung bareng. Jajan kopi 20.000 tiap hari kerja. Sebulan sudah 400.000. Langganan streaming film, musik, dan storage cloud yang jarang kepakai, anggaplah 200.000. Biaya parkir atau admin receh lainnya 100.000. Totalnya sudah 700.000. Uang 700.000 itu hilang tanpa kamu sadari lewat pengeluaran yang kamu anggap, cuma segitu. Padahal kalau uang itu diamankan, itu sudah 10% lebih dari rata-rata gaji orang Indonesia. Berhenti jadi orang yang teliti sama angka besar tapi buta sama angka kecil. Kebocoran kecil di kapal besar itu yang bikin kapalnya tenggelam pelan-pelan. Yuk kita mulai lebih peka sama kemana perginya koin-koin kita. Di era digital ini, belanja itu dibuat semudah bernafas. Sekali klik, barang datang. Sekali gesek, cicilan jalan.
Sialnya, kemudahan ini bikin kita kehilangan sistem rem di otak kita. Kita sudah kehilangan kemampuan untuk menunda keinginan atau delayed gratification. Budaya serba sekarang ini bikin kita nggak punya jeda buat berpikir secara logis. Aku mau ini sekarang, aku butuh ini sekarang. Padahal kalau kamu kasih waktu 24 jam aja buat berpikir sebelum beli, biasanya keinginan itu bakal hilang sendiri. Realistis aja, kita ini sering belanja bukan karena butuh barangnya, tapi karena butuh sensasi senang pas belanja itu. Begitu barangnya sampai, senangnya hilang, sisanya tinggal penyesalan pas lihat saldo. Ayo kita benerin pelan-pelan, pasang lagi rem di kepalamu. Kalau belum butuh-butuh banget, ya jangan dipaksain. Belajar bilang enggak ke diri sendiri adalah bentuk tertinggi dari mencintai diri sendiri. Setelah tahu semua kesalahan fatal tadi, apa yang harus kita lakukan? Kita butuh strategi baru. Pertama, ganti urutan mainmu. Biasanya kan gaji, pengeluaran, baru sisa kalau ada. Ganti jadi gaji, tabungan, investasi, baru sisanya buat hidup. Paksa dirimu buat hidup dengan sisa setelah kamu bayar masa depanmu sendiri. Kedua, buatlah pos keuangan yang jelas. Jangan campur uang makan sama uang jajan. Gunakan aplikasi atau sistem amplop biar kamu tahu kapan harus berhenti. Aku tahu ini kedengarannya ribet, tapi ayo kita komit buat jadi dewasa secara finansial. Kita nggak mau cuma jadi perantara antara kantor dan toko online kan? Kita mau uang itu bekerja buat kita, bukan kita yang diperbudak buat nyari uang tapi nggak pernah merasakannya. Kalau kamu terus malas buat mengatur strategi, ya jangan komplain kalau hidupmu terus-terusan diatur sama tagihan. Mulai sekarang, ambil kendali penuh atas setiap rupiah yang kamu hasilkan. Pelajaran yang bisa kita ambil hari ini adalah masalah keuanganmu jarang sekali karena angka gajinya, tapi hampir selalu karena cara mainnya. Gaji besar tanpa strategi cuma bakal bikin kamu punya hutang yang lebih besar. Sebaliknya, gaji yang secukupnya tapi dikelola dengan cara main yang benar bakal bikin kamu punya ketenangan hidup yang luar biasa. Yuk, pelan-pelan kita perbaiki bareng. Mulai besok, coba audit lagi pengeluaran bayanganmu dan pasang rem lebih kuat pas mau belanja. Tulis di kolom komentar, apa kesalahan finansial terbesar yang pernah kamu lakukan biar kita bisa belajar bareng di sana. Terima kasih sudah duduk bareng aku hari ini. Bagikan video ini kalau kamu merasa ada temanmu yang gajinya juga cuma numpang lewat. Sampai ketemu di video berikutnya.